Selamat siang Bu Pupu. Terima kasih Bu, akhirnya kita berjumpa kembali. Di sini kita akan istilahnya sharing ya Bu, mengenai pembelajaran kita di kelas. Kita nanti akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik Bu. Di sini nanti saya istilahnya menjadi supervisor ya, Ibu Burus ketika mengajar di kelas seperti apa, kita sharing penggunaan media mungkin, model mungkin. Nah, nanti kita komunikasikan berdua supaya tujuan kita ke depannya lebih baik dalam memberikan pembelajaran di kelas dan berpusat kepada anak-anak. Gitu nih Burus. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi akademik, kita ngobrol-ngobrol untuk persiapan dulu ya Burus. Saya ada beberapa pertanyaan untuk Burus. Yang pertama, kira-kira Burus punya harapan apa dalam pelaksanaan supervisi akademik yang akan kita laksanakan nanti? Terkait dengan kegiatan supervisi yang nanti Panjenengan mau sampaikan, setidaknya akan menjadi refleksi diri saya mengenai bagaimana kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga saya bisa melihat pembelajaran saya itu sudah bagus apa belum, sehingga nanti bisa diterima anak-anak di kelas. Sambil sharing gitu nih, saya kok pakai ini enak Burus, sampai itu nanti kemudian saya mengikuti begitu nih Burus. Kemudian yang kedua Burus, ini nanti rencana mapel PPKN nih Burus, materi apa Burus yang akan dipakai untuk supervisi akademik? Untuk saya kan mapel PPKN di kelas 11 dan 12. Kalau misalnya nanti menggunakan kelas 10 boleh sekali. Untuk kelas 10 insya Allah saya besok mau menggunakan kelas 10 kurikulum merdeka, sehingga modul ajar besok insya Allah saya materinya itu fase E, kegiatan unit 1 itu identitas individu dan identitas kelompok. Identitas individu dan identitas kelompok. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Burus? Berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dengan materi tersebut, yang pertama, siswa bisa memahami makna identitas. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi macam-macam identitas individu maupun identitas kelompok. Kemudian siswa bisa menganalisis proses terbentuknya identitas kelompok maupun identitas individu itu. Kemudian yang terakhir, siswa bisa mendesain atau membuat infografis terkait dengan identitas individu atau identitas kelompok. Oke Bu, Burus luar biasa. Berarti tujuannya sudah tertata dengan rapi. Kemudian dalam pelaksanaan supervisi akademik nanti sudah ada persiapan yang dilakukan Burus? Insya Allah sudah. Apa saja Burus? Persiapannya sih yang pasti RPPG, rencana pembelajaran, kemudian media yang akan saya pakai menyesuaikan dengan materinya, model pembelajarannya, begitu mungkin itu. Burus, kira-kira akan ada kesulitan apa untuk menyampaikan materi yang akan Burus sampaikan nanti di kelas? Kesulitan itu sih setiap mata pelajaran punya kesulitan lah. Karena ini mata pelajaran baru yang pengalaman yang sudah itu biasanya kesulitannya tuh anak-anak itu kesulitan menganalisis permasalahan yang ingin dicapai dalam model atau tujuan tadi. Jadi bagaimana guru itu bisa nanti dalam mencari permasalahan harus bisa mendampingi siswanya, jadi tidak dilepas gitu lah. Secara sesuai guru ikut andil atas semua kegiatan di kelas. Kalau dilepas itu anak mencari akar permasalahan, misalnya diberikan tugas di dalam LKPD mencari tadi yang contoh-contoh identifikasi berkaitan dengan identitas individu misalnya, itu kalau tidak didampingi itu terkadang perlu pendampingan. Betul sekali Bu. Kemudian Burus, kira-kira yang Ibu persiapan untuk
model dan media pembelajaran seperti apa yang nantinya akan terus gunakan? Karena ini nanti akan membuat proyek ya, desain maupun membuat, ini saya menggunakan model PJBL, infografis identitas nasional yang nanti saya bagi per tema, yang setiap kelompok nanti beda-beda tema. Kemudian kelas 10 nanti saya masih menggunakan media manual, pakai kertas plano karena sempat di kelas lain itu penggunaan media digitalnya sinyal terganggu, jadi dengan berbagai alasan itu siswa yuk apa kalau bisa malah kita manual dulu Bu lah, nanti sambil kita belajar kemudian apa tadi dengan sinyal dan sebagainya, karena belum tentu siswa mampu menggunakan media itu, jadi kita menggunakan PJBL tapi masih manual. Kemudian medianya saya menggunakan media PowerPoint, kemudian menyampaikan video pembelajaran dari YouTube karena menurut saya belum bisa menciptakan sebuah video tapi masih menggunakan video pembelajaran orang lain. Itu pun sudah termasuk literasi ya, Bu. Kemudian bonus itu semua sudah tersusun rapi, medianya sudah ada, kemudian metode model pembelajarannya pakai PJBL. Kemungkinan besar anak-anak untuk lebih berpikir kritis mengeluarkan pendapatnya karena harus menyelesaikan masalah begitu ya Burus. Kemudian Burus kira-kira untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan yang nantinya akan ada di dalam pembelajaran, menurut Burus apa yang bisa dilakukan Burus? Tadi kan di awal kesulitan ada di siswa kan dikelompokkan, karena kegiatan PJBL berkelompok, setidaknya saya nanti memantau mendampingi siswa berkelompok sehingga nanti harapannya siswa tidak terkendala dalam mencari akar permasalahan dalam materi itu, jadi membimbing apa ya gimana, jadi intinya mendampingi setiap kebutuhan siswa. Di sini kan Burus juga sudah menerapkan diferensiasi proses diferensiasi proses untuk si A yang misalnya butuhnya seperti ini, kita dampingi yang seperti ini, jadi berbeda-beda. Luar biasa Burus. Kemudian kira-kira Burus untuk mempersiapkan ini semua, Burus butuh bantuan dari siapa saja Burus? Tentu tidak bisa dilakukan sendiri, semua berbagai kebutuhan sarana prasarana dan lainnya tentu kita membutuhkan teman lingkungan kita atau rekan kerja, jadi tidak bisa dilaksanakan sendiri. Dan pilih itu istilah kita perlu kolaborasi dengan rekan kerja. Terima kasih Burus, berarti saya cukupkan beberapa pertanyaan persiapan supervisi akademik kita. Kira-kira Burus sudah siap kapan untuk pelaksanaan observasi supervisi akademik? Misalnya minggu ini kalau sesuai jadwal itu besok Rabu mungkin bisa 2 hari lagi bisa insya Allah. Berarti kita akan di kelas 10 ya 2 atau 3 itu ada sesuai dengan materi yang mau saya sampaikan. Terima kasih Burus, kita akan ketemu lagi di pelaksanaan observasi hari Rabu di kelas 10-2. Nantinya kalau saya ada di dalam situ prosesnya, saya akan mencatat semua yang dilakukan Burus. Nanti kita pasca observasinya kita komunikasikan kembali, kita sharing kembali. Begitu nih Burus. Terima kasih Burus. Sama-sama Bu Puput. Semoga sukses. Selamat siang Bu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya? Ya. Masih semangat ya? Masih. Sebelum kita lanjutkan, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu untuk pelajaran pendidikan Pancasila. Semoga diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Duduk siap untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita salah satunya perhatian itu penting karena hari ini nihil berarti semuanya dalam kondisi sehat ya. Iya, masih semangat dan tidak ada yang di luar gitu. Sudah masuk semuanya ya karena kita baru istirahat. Menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, menggambarkan bagaimana kekayaan Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Ini masih ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan karena kita membahas materi masalah keberagaman. Ya. Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Coba tentang apa? Identitas individu. Identitas individu dan kelompok. Secara fisik, rambut ikal, pangan. Mas Bagus, tujuan pembelajaran yang pertama. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud identitas, baik pada aspek jenis identitas maupun pembentukannya. Jenis identitas itu sendiri tadi sudah disebutkan sesuai dengan judulnya ya, identitas individu dan identitas kelompok. Ya, jadi monggo nanti kita bersama-sama belajar makna identitas dan maknanya kita harus mampu mengidentifikasi jenis pembentuk dari identitas. Nah, nanti ya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Belum ya? Saya lanjutkan setelah kalian mampu nanti dua tujuan pembelajaran yang saya harapkan itu bisa. Kemudian model pembelajaran yang saya sampaikan hari ini yang digunakan adalah PJDL. Kalian nanti akan membuat satu proyek, yaitu membuat infografis identitas nasional. Nanti akan saya bagi 5 dari penilaian sikapnya, kemudian psikomotornya ataupun tes. Nah, karena ini kan kita kelas 10 kurikulum merdeka. Nah, kita menggunakan asesmen formatif. Nanti di situ sudah saya sampaikan. Di akhir nanti sesi itu ada tes yang harus dikerjakan, yaitu tes tulis sekitar kurang lebih 25. Saya lanjutkan. Silakan, ada grafik TIK atau KWL. Artinya apa? Di mana kalian itu akan menuliskan sesuatu berkaitan dengan Pancasila dan identitas itu sesuai dengan di situ. Terkait dengan pertanyaan awal tadi, ya, kalian bisa melihat di situ adalah contoh identitas nasional, yaitu apa? Teman kita sendiri, ya. Sayangnya kalau anak putri kan tidak terlihat secara utuh, tidak apa-apa. Setidaknya kita akan menganalisa sesuai dengan judul tadi, yaitu identitas individu dan identitas kelompok. Ini kelompoknya sudah. Coba di situ di dalam LKPD saya jelaskan dulu. Coba kalian tulis sesuai dengan apa yang ada di sini. Pembagian tugas anggota kelompoknya, misalnya Argesta nanti mencari bisa nggih wong cuma 5 ya. Iya
ya. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1. Temanya apa? Dilihat di kolom nomor 4. Temanya apa di situ? Ini nanti dimanfaatkan untuk mendesain. Desain dulu, nggih. Sebelum diorek-orek, kira-kira dulu gambar ini apa bendera. Kasih desain nanti disampaikan saja. Berapa ya ini ya? Kelompok 1 akan mencoba menyampaikan gambaran desain infografis oleh siapa? Ahmad deh. Ya, coba maju Ahmad. Seperti apa sih gambarannya? Bisa kamu jelaskan sebelum disampaikan dibuat guna media kampanye. Kita sudah membuat kesepakatan tentang pembuatan proyek infografisnya. Sekarang silahkan didesain terlebih dahulu. Perbedaan gender sudah sangat terlihat. Setelah mempelajari ini, apa yang kamu dapatkan di sini terkait dengan ini? Jati diri bangsa Indonesia. Coba diperhatikan, kalau ada poin-poin tertentu yang penting ditulis nanti waktu ada pertanyaan dari saya. Terkait dengan tadi tema 1 sampai tema 5. Setelah melihat video tadi, kira-kira setelah menonton saya akan apa seperti itu ya, banyak sampah, ternyata Indonesia luar biasa, banyak tanyakan di sini. Coba kira-kira dari sini apa ya gitu dari tayang tadi, apa yang kamu pikirkan tentang karakter dan jati diri bangsa Indonesia? Perjuangan dari para pendiri bangsa. 3 kali kamu bilang, kamu tepuk 3 kali dan seterusnya. Siap ya? Iya. Ya. Tepuk 2 kali, 3 kali. Tidaknya kita sudah juga ada konsentrasi mengingatkan kembali kita bahwa pembelajaran butuh tenang, butuh konsentrasi untuk bisa menyerap pembelajaran. Cukup ya, tepuk tangan untuk kita. Mau dikirim nggak apa-apa? Ya, dikirim di grup kelas. Ya, di kelas ini. Mau urut kelompok apa urut ngirim? Urut ngirim. Ini kelompok mana? Ini sudah semuanya, oh iya ini bawah sudah ada muncul. Sudah semua kelompok jadi proyek infografisnya dari berbagai tema yang sudah tadi disebutkan. Silakan untuk kelompok 1. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira dari teman-teman dulu tahu nggak nih? Kan kalian membahas tentang bendera merah putih ya. Kira-kira kalian tahu nggak siapa yang ngejahit bendera merah putih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu membuat infografis mengenai ras dan etnis yang terdapat di Indonesia. Sebelum kami memulai, nasional bangsa dapat dikatakan sebagai keunikan, karakteristik atau keciri khasan agar suatu bangsa tersebut dapat dibedakan dengan bangsa lainnya. Akan tetapi, kehadiran Refleksi pembelajaran hari ini menurut Deva bagaimana? saya membaca hari ini menyenangkan karena diselingi dengan menggunakan media kita yang bisa tidak membosankan juga. Selain itu, ya, ada lagi yang menambahi. Menurut Deva pembelajaran hari ini menyenangkan karena ada media digital sehingga tidak membosankan. Wah, sampai akhir ini menurut kamu seperti apa? Menurut saya, hasil yang didapat dari pembelajaran hari ini, kita jadi tahu identitas individu, baik secara alami itu jadi siapa aja, yang sosial itu gimana aja. Terus dari data kelompok itu kita juga jadi bisa mengekspresikan diri kita lewat media sosial. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Lean Sumati. Silakan disediakan 1 lembar kertas untuk mengerjakan soal tes sumatif. Pembelajaran hari ini, terima kasih saya sampaikan kalian luar biasa, hasilnya luar biasa. Suatu saat nanti atau pertemuan yang akan datang sesuai dengan evaluasi yang tadi disampaikan sampai ya Cindy atau Mbak Widi ya, untuk lebih menyenangkan kita bisa kembali ke manual, tidak masalah ya, yang pasti mengaktifkan kita atau pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya. Tadi tidak ada masalah kendala yang berarti dalam penggunaan media Canva untuk pembuatan infografis secara digital. Itu aja, terima kasih saya sampaikan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sangat bukan setia, monggo untuk salah satu sisi. Duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Sampai jumpa pertemuan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus terus hari ini kita ketemu untuk melanjutkan proses kita kemarin dari praobservasi, kemudian observasi, dan sekarang tiba saatnya kita ngobrol santai di momen pasca observasi. Terus setelah apa yang direncanakan pada saat pra, kemudian dilakukan pada saat observasi. Nah, sekarang saya ingin mendengar cerita dulu saja bagaimana refleksi Bulus setelah melakukan kegiatan dalam observasi sesuai dengan rencana Bulus pada saat pra-observasi di kelas dulu nih Bulus. Ya, terima kasih Bu Put. Kemarin kan sudah masukin rasanya atau observasi ini lah, dari hasil observasi pandangan yang kemarin dilaksanakan, setidaknya itu saya bisa mengukur kemampuan saya dalam proses pembelajaran selama ini yang saya lakukan
oh ternyata kalau kemarin misalnya anak-anak kurang aktif, kerjasamanya masih minim, karena kebetulan yang kemarin kita masuki kan kelas 10 juga. Kemarin mengambil topik kebinekaan, pas itu masuk ke elemen kebinekaan lah. Di sini kita istilahnya dalam proses pembelajaran tersebut saya merefleksi diri, oh selama ini pembelajaran saya ternyata masih kurang mengena ke anak, artinya saya belum bisa melakukan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Saya masih lebih banyak menggunakan pembelajaran saya sebagai guru, sebagai sumber informasi. Jadi dengan observasi yang kemarin dilakukan dengan ke kelas saya, jadi saya bisa mengukur setelah melakukan ini dengan strategi ini ternyata anak termotivasi nonton. Jadi kan ya lumayan lah, ada peningkatan dari yang sebelumnya kurang aktif, kerjasama masih kurang, itu luar biasa ya. Jadi menurut saya ada peningkatan. Baik, terus kira-kira kemarin masih ingat pada waktu praobservasi area pengembangannya ke siswa? Terus karena saya melihat motivasi anak kurang, kemudian komunikasi dengan sesama teman itu kurang, sehingga saya kemarin kebetulan di kelas 10 juga, terus elemennya kebetulan keberagaman itu ya di Indonesia. Nah, saya mengambil ke elemen yang saya ini tuh kolaborasi, kerjasama atau gotong royong itu sendiri, sehingga dengan kemarin saya melihat atau apa sih yang ingin saya gali itu supaya tercipta kerjasama antar anggota kelompok. Jadi supaya ada komunikasi yang terjalin, timbulnya produktivitas kegiatan belajar siswa yang lebih termotivasi, lebih baik lagi. Setelah melakukan observasi, dengan strategi apa yang sudah disusun terus, kemudian model pembelajaran seperti apa, media seperti apa yang sudah dilakukan, semua itu sudah tergali terus dari siswa. Boleh diceritakan kemarin strateginya menggunakan apa? Tadi kan berkaitan dengan apa sih yang ingin saya gali itu kolaborasi atau kerjasama atau gotong royong antar sesama siswa ya di kelas itu sendiri, karena melihat motivasi siswa, komunikasinya masih sangat minim, antusiasme pembelajaran masih rendah, mungkin karena PPKN banyak teorinya ya. Kemarin iya Pak itu anak-anak mungkin jenuh dengan teori, apalagi kalau saya ngomong gitulah. Saya akhirnya itu membuat strategi pembelajaran dengan cooperative learning, terus menggunakan PJBL dengan media infografis. Kemarin kita pakai media kertas plano, pakai infografis itu gallery walk ya. Mungkin jadi di sini itu kerjasamanya luar biasa ya. Dulunya mungkin karena saya sebagai sumber informasi banyak ngomong, terus anak dibagi kelompoknya, karena kooperatif itu kan memacu kerjasama ya dari kelompok-kelompok kecil anggotanya untuk bisa komunikasi dengan baik. Nah di sini tumbuh kreativitas juga dari adanya pembuatan gallery walk, itu kan dibutuhkan kerjasama. Nah ini cukup luar biasa. Jadi keaktifan kreativitas bagaimana membuat galerinya, memahami isinya. Jadi karena kelompok kecil kan 4 anak ya maksimal 5 anak itu kemarin itu, jadi setiap anak punya tugas masing-masing. Luar biasa ya, terus dari yang membangunkan anak-anak yang jenuh dengan cara mengubah menggunakan strategi yang kooperatif learning tadi, kemudian menggunakan PJBL, anak-anak ternyata menjadi lebih aktif, kerjasamanya menjadi lebih bagus. Luar biasa Gus untuk apa yang sudah dilakukan Gus pada saat observasi. Baik Gus, terima kasih sekali, poin demi poin sudah diutarakan Gus.
bagus dengan luar biasa. Ternyata memang di sini juga saya sama-sama belajar. Siapa tahu apa yang sudah Bulus lakukan bisa saya terapkan pada pembelajaran saya. Bulus, untuk yang terakhir, kira-kira rencana tindak lanjut ke depan Bulus mengenai apa yang sudah Bulus lakukan dalam pembelajaran PKN yang kooperatif learning dengan PJKL untuk pengembangan siswa dalam bidang kerjasama. Mungkin ada lagi nanti ke depannya Bulus ingin mengembangkan potensi siswa yang bagaimana, karakter siswa yang bagaimana, kemudian penerapan apa lagi untuk menunjang pembelajaran PKN Bulus. Terima kasih Ibu terkait dengan proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan. Di awal kalau kita kemarin hasilnya setelah supervisi ya atau monitoring kemarin itu ada peningkatan, harapan saya ke depannya saya bisa lebih memotivasi siswa dalam pembelajaran, meningkatkan paling tidak saya bisa membuat media, menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada anak, jadi tidak cenderung kepada saya. Kemudian apalagi di abad sekarang ini ya, saya setidaknya bisa memotivasi diri saya untuk pembelajaran ke basis IT sehingga anak itu tidak jenuh kalau gurunya ngomong terus dan sebagainya. Saya setidaknya harus mengembangkan diri untuk bisa terus update istilahnya dalam teknologi tadi sehingga pembelajaran kedepannya itu saya bisa lebih menarik siswa, termotivasi belajar. Kemudian selain media, strategi, model-model yang mungkin selama ini saya pakai masih kurang, itu juga nanti menyesuaikan kelasnya begitu situasinya, karena memang antara kelas 1A misalnya 10 1, 10 2 dan lain kelasnya itu kan tidak beda. Jadi ya istilahnya lebih bervariasi menyesuaikan kondisi kelas itu, bagaimana supaya pembelajaran PPKN kalau di kelas 10 itu pendidikan Pancasila itu bisa memiliki karakter sesuai dengan P3 tadi ya, profil pelajar Pancasilanya. Luar biasa Bulus, saya juga banyak belajar di sini. Sama-sama belajar, masih banyak kekurangan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Semoga kita sebagai guru selalu bisa memberikan pembelajaran yang memang berpusat kepada siswa. Terima kasih Bulus atas waktunya. Semoga kita bisa ngobrol kembali seperti ini, bertukar pikiran mengenai apa yang sudah kita dapat ataupun sudah kita praktekkan. Terima kasih Bulus. Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak karena dengan adanya monitoring panjenengan tadi itu yuk bisa melihat seberapa istilahnya pembelajaran proses selama yang saya lakukan. Jadi harapannya ada perubahan. Terima kasih sekali Bulus. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.